Selamat pagi, perkenalkan nama saya Niwen Mesisri Astiti, saya mahasiswa keperawatan kelas ekstensi B1 di Universitas Pembangunan Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan tentang keperawatan kegawat daruratan kelautan. Definisi keperawatan kegawat daruratan kelautan. Bencana alam artinya adalah bencana yang disebabkan oleh alam. Tenggelam adalah kematian yang disebabkan oleh aspirasi cairan ke dalam pernafasan akibat terbenamnya seluruh atau sebagian tubuh ke dalam cairan atau air. Etiologi keperawatan kegawat daruratan. Penyebab seseorang tenggelam dari dampak yang ditimbulkan badai ini ialah karena bisa jadi orang tersebut kelelahan saat ingin menggapai permukaan dan tak ada benda yang bisa diraih, terganggunya kemampuan fisik akibat pengaruh obat-obatan, kram otot, syok terhadap kejadian, cedera, ketidakmampuan berenang akibat sesuatu penyakit yang perubahan keadaan arus dengan gelombang air. Manifestasi klinis. Adapun tanda dan gejala yang bisa disebabkan oleh kejadian bencana badai ini pada orang atau pasien seperti mengalami muntah, wajah pucat, batuk-batuk, koma, peningkatan edema paru, kolaps sirkulasi, acidosis, dan perubahan yang akan terjadi pada paru-paru dan bagian lainnya. Faktor resiko. 1. Tidak memakai pelampung ketika menjadi penumpang kapal. 2. Kondisi air melebihi kemampuan berenang, arus kuat dan air yang sangat dalam. 3. Ditenggelamkan dengan paksa oleh orang lain karena ingin naik ke permukaan air. 4. Tidak tahu berenang. Penata laksanaan. Melakukan pertolongan pertama pada korban. 1. Pertolongan korban di air. Pemeriksaan kesadaran korban, raih dengan atau tanpa alat, lempar alat atau apung, dayung atau menggunakan perahu mendekati penderita, renang. Upaya terakhir harus terlatih dan menggunakan alat apung. 2. Pertolongan korban setelah dikeluarkan dari air. Lakukan bantuan hidup dasar. Penanganan ABCD merupakan hal utama yang diharuskan dengan fokus utama pada perbaikan jalan nafas dan oksigenasi buatan. Bantuan hidup lanjut. Pemberian oksigen dengan tekanan lebih tinggi yang dapat dilakukan dengan atau tabung oksigen. Klasifikasi kejadian. Tenggelam yaitu sesuatu keadaan di mana penderita akan meneguk air dalam jumlah yang banyak, sehingga air masuk ke dalam saluran pernafasan dan saluran nafas atas, tepatnya bagian epiglotis, akan mengalami spasme yang mengakibatkan seluruh nafas menjadi tertutup serta hanya didapat lalui oleh udara yang sangat sedikit. 2. Hampir tenggelam, yaitu suatu keadaan di mana penderita masih bernafas dan membatukan air keluar. SPO penyelamatan korban tenggelam dan hampir tenggelam pada kapal terkena badai laut. Prosedur pada korban yaitu dapatkan bantuan melalui komunikasi atau membunyikan bel. Cari sesuatu yang dapat diraih, jangan panik, tetap tenang agar tidak kelelahan. Tindakan perawat pada korban: periksa kesadaran, lakukan bantuan hidup dasar atau BHD, lakukan bantuan hidup dasar lanjut, perawatan terkait bantuan kesadaran, terkait bantuan kendaraan rumah sakit terdekat. Edukasi penanganan. Hal-hal yang dapat dilakukan ialah ajarkan cara pertolongan pertama pada pelayar seperti melakukan nafas buatan dan kompresi dada atau BHD. Bagi yang tidak tahu berenang, dianjurkan untuk belajar. Untuk para pelayar, hindari daerah yang mengalami cuaca buruk
atau jangan dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. Tetap tenang jika terjadi badai laut. Sediakan apa yang perlu dibawa seperti pelampung dan alat lainnya yang bisa membantu sesuai jumlah penumpang. Periksa kembali kondisi kapal. Jika sudah berada di tengah laut dan terjadi badai, pelayar sebaiknya mencari pulau terdekat untuk berlindung. Menambahkan pengetahuan tentang cuaca juga bertahan dalam keadaan jika terjadi badai laut. Lakukan tindakan keperawatan oksigenasi untuk pencegahan hipoksia. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan tentang materi keperawatan kegawat daruratan kelautan. Baiklah, untuk adik-adik yang lulusan SMA atau baru lulus SMA, adapun juga yang mau lanjut S1 keperawatan, bisa daftarkan diri Anda di Universitas Pembangunan Indonesia, karena Universitas Pembangunan Indonesia memiliki beberapa fakultas dan terdiri dari berbagai jurusan atau program studi. Berikut di antaranya: Fakultas Keperawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Sastra. Dalam Fakultas Keperawatan, kita bisa kuliah sambil kerja bagi kelas ekstensi. Jadi kalau ada yang berminat atau mau melanjutkan program studi, boleh silakan daftarkan diri Anda di Universitas Pembangunan Indonesia.